Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Ridho. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian denormalisasi. Apa itu denormalisasi? Denormalisasi adalah kebalikan dari proses normalisasi. Pada satu sisi, denormalisasi menyebabkan adanya redundansi yang lebih besar, bahkan dapat mengurangi fleksibilitas basis data untuk perkembangan penggunaan di masa depan. Di sisi lain, denormalisasi dapat mempercepat pemanggilan atau dalam kurungnya retrieval data, meskipun dapat memperlambat proses update data. Sebagai prinsip, tidak ada metode khusus untuk melakukan denormalisasi. Beberapa situasi yang menjadi pertimbangan untuk melakukan denormalisasi sebagai upaya mempercepat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengkombinasikan relasi one-to-one. Yang kedua, menduplikasi file bukan kunci dalam relasi one-to-one. One atau one to many untuk mereduksi proses join saat query. Yang ketiga, menduplikasi file FK dalam relasi one to many untuk mereduksi proses join saat query. Dan yang keempat, membuat batasan pada multi atribut. Perkenalkan, nama saya Nabila Helamatus Sadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan denormalisasi. Pertama, awal mula munculnya denormalisasi tahun 1970-an oleh Edgar F. Codd, ilmuwan komputer dari IBM, memperkenalkan model relasional dalam makalah berjudul A Relational Model of Data for Large Shared Database. Model relasional perkenalkan normalisasi, yaitu proses memecah data menjadi beberapa tabel agar tidak ada duplikasi data, mengurangi redundansi, dan memperbaiki integritas data. Kedua, tantangan normalisasi di dunia nyata tahun 1980-an. Ketika sistem database relasional seperti Oracle, IBM DB2, dan Microsoft SQL Server mulai digunakan secara luas di bisnis dan pemerintahan. Struktur database yang terlalu normal seringkali menjadi tidak efisien untuk akses data. Mengakses data yang tersebar dari banyak tabel membutuhkan operasi join yang kompleks dan berat. Akibatnya, kinerja sistem menurun saat menangani permintaan query besar atau sharing. Waktu respon menjadi lambat, terutama dalam aplikasi transaksi OLTP atau Online Transaction Processing. Ketiga, lahirnya konsep denormalisasi tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Untuk menjawab tantangan performa tadi, mulai muncul strategi denormalisasi, yaitu menggabungkan kembali beberapa tabel hasil normalisasi, menambahkan redundansi data secara sengaja untuk mempercepat proses baca atau read-heavy system. Denormalisasi menjadi solusi kompromi antara efisiensi dan performa, serta konsistensi dan integritas data. Keempat, denormalisasi dalam data warehouse atau OLAP tahun 1990 sampai 2000-an. Dengan berkembangnya data warehouse, analisis data dalam jumlah besar jadi kebutuhan utama perusahaan. Sistem OLAP atau Online Analytical Processing lebih mengutamakan kecepatan pencarian dan efisiensi agregasi data. Maka, denormalisasi digunakan untuk membangun struktur seperti star skema atau tabel fakta di tengah dan tabel dimensi di sekitar. Snowflake skema sedikit lebih terstruktur dari star skema, tapi tetap tidak 100% normal. Kelima, di era web, big data, dan NoSQL tahun 2000-an sampai sekarang. Dalam sistem modern seperti big data dan NoSQL database, struktur data dibuat dengan mengutamakan scalability, availability, dan performance. Contohnya NoSQL database yaitu MongoDB Document Base, Cassandra atau White Column Store, dan Redis atau Kvalue Store. Perkenalkan, nama saya Nidhi Sabila Putri. Saya akan menjelaskan tentang denormalisasi tabel. Denormalisasi tabel adalah pelanggaran aturan normalisasi atau mengakibatkan suatu tataan
tabel dalam basis data yang telah normal untuk meningkatkan performa atau kinerja. Pengaksesan data pada basis data yang telah normal di sini dimaksudkan basis data yang redundansi datanya minim sehingga data yang disimpan tidak mengalami kerancuan dalam proses pengaksesan. Pentingnya denormalisasi dalam database apabila kita menilik lebih lanjut tentang proses pengaksesan yang dilakukan basis data. Sewaktu data yang berada dalam suatu tabel ada 1000 basis dengan 100 juta basis, hal itu akan terasa sangat beda. Proses kita menunggu untuk dapat melihat data itu juga apabila mengaksesnya dari beberapa tabel yang setiap tabel berisikan jutaan data dan kita hanya menginginkan sebagian saja. Dari situ denormalisasi diperlukan untuk menjaga kestabilan performa suatu sistem. Perbedaan normalisasi dan denormalisasi adalah terletak pada redundansi data dan kompleksitas query. Pada redundansi data, normalisasi lebih trik atau harus dihilangkan sebisa mungkin, sehingga apabila kita akan mengakses data dalam suatu database membutuhkan query yang kompleks berbeda dengan denormalisasi. Denormalisasi di sini tidak terlalu memikirkan tentang data yang redundan sehingga dalam mengakses data lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan denormalisasi. Salah satu tujuan utama dari denormalisasi dalam konteks IRD adalah untuk meningkatkan kinerja basis data dengan menggabungkan beberapa tabel terkait ke dalam satu tabel tunggal. Operasi pengambilan data menjadi lebih cepat. Hal ini khususnya berguna dalam situasi di mana ada banyak transaksi pembacaan data atau query yang kompleks. Selain itu, denormalisasi memungkinkan untuk menciptakan struktur basis data yang lebih sederhana dan efisien. Dengan mengurangi jumlah tabel yang perlu dikelola dan menghindari operasi bergabung yang kompleks, pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah. Terakhir, denormalisasi juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi query. Dengan menghindari operasi bergabung yang memakan waktu ini menjadi sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan respon cepat terhadap permintaan pengguna. Meskipun denormalisasi membawa manfaat kerja yang signifikasi, penting untuk diingat bahwa kompromi juga ada seperti peningkatan basis data dan risiko integritas data yang harus dipertimbangkan dengan baik dalam perancangan basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesmi Turful Darujat. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan denormalisasi. Salah satu tujuan utama dari denormalisasi dalam konteks ERD adalah untuk meningkatkan kinerja basis data. Dengan menggabungkan beberapa tabel terkait ke dalam satu tabel tunggal, operasi pengambilan data lebih cepat. Hal ini khususnya berguna dalam situasi di mana ada banyak transaksi pembacaan data atau query yang kompleks. Selain itu, denormalisasi memungkinkan untuk menciptakan struktur basis data yang sederhana dan efisien. Yang selanjutnya, manfaat denormalisasi. 1. Meningkatkan kinerja. Dengan menggabungkan informasi yang seharusnya terpisah dalam beberapa tabel ke dalam satu tabel, operasi pengambilan data menjadi lebih cepat. Hal ini terutama berguna dalam situasi di mana kecepatan eksekusi query atau pemrosesan data adalah kritis, seperti dalam sistem dengan beban kinerja. Yang kedua, kesederhanaan operasi. Denormalisasi membuat struktur basis data menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Ini mengurangi kompleksitas operasi bergabung dan menyederhanakan pemodelan basis data. Dengan jumlah tabel yang lebih sedikit dan struktur yang lebih langsung, pembangunan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah.
dan pemecahan masalah menjadi lebih cepat. Ketiga, pemahaman data yang lebih mudah. Struktur denormalisasi sering memungkinkan pemahaman data yang lebih mudah, terutama ketika ada banyak entitas dan relasi dalam ERD. Dalam beberapa kasus, normalisasi yang ketat dapat menghasilkan struktur yang membingungkan. Denormalisasi dapat membantu pengguna akhir atau pengembangan untuk lebih mudah memahami data dan hubungan antara entitas. Untuk yang keempat, penyederhanaan query. Query yang rumit dengan banyak operasi bergabung dapat menjadi sederhana dalam struktur denormalisasi. Ini membuat penggunaan basis data menjadi lebih efisien, mengurangi kompleksitas query, dan menghemat waktu dalam pengembangan aplikasi. Bentuk-bentuk denormalisasi. Denormalisasi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu atribut turunan, divided attribute. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh daftar your fingertips pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Atribut yang demikian sebenarnya dapat ditiadakan dari sebuah tabel karena nilai-nilainya bergantung pada nilai yang ada pada atribut lainnya. Hal inilah yang disebut denormalisasi, yang keberadaan atributnya bersifat redundan. Atribut semacam ini digunakan untuk menghindari perhitungan yang berulang dan memakan banyak waktu. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Wahid. Saya berasal dari kelompok 7. Ingin menjelaskan tentang atribut yang berlebihan. Atribut yang berlebihan adalah atribut yang menyatakan lebih dari satu fakta. Atribut berlebihan terbagi atas beberapa bagian, yaitu: 1. Atribut terkedokan. Atribut terkedokan adalah atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa koordinasi lainnya. Contohnya, atribut kuliah. Di tabel kuliah yang di dalamnya sudah terkandung data semester penyelenggaraan setiap matkul, data semester ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ada atribut semester di tabel kuliah. Contoh, kuliah ID sama dengan IF strip 101 semester ganjil, IF strip 102 semester genap. 2. Atribut gabungan. Atribut gabungan adalah atribut yang terdiri dari atribut lainnya. Contohnya, atribut alamat bisa dipecahkan menjadi tiga bagian, yaitu alamat kota, kode pos. 3. Atribut tumpang tindih. Atribut tumpang tindih adalah atribut dengan nilai yang tidak sepenuhnya eksklusif, bersifat khusus. Contohnya, penambahan atribut program studi S1 dan S2 dan DS. 4. Atribut bermakna ganda. Atribut bermakna ganda adalah atribut yang memiliki arti beberapa tergantung kelompok entitasnya. Tabel dosen terdapat atribut gaji bagi dosen tetap
atribut ini berisi gaji tetap per bulan. Sedangkan bagi dosen tidak tetap, gaji ini berisi insentif, gaji tambahan, mengajar tiap SKS. Jika gaji dosen harus dibedakan, maka disediakan dua buah atribut, yakni gaji tetap dan gaji tidak tetap. Walau sama-sama berisi tanggung jumlah gaji yang diterima dosen, hal ini tentu saja melanggar aturan normalisasi karena ada blok data yang kosong. Tetapi sekali lagi, denormalisasi dalam hal ini boleh dilakukan. Oke, selanjutnya satu ke banyak, one to many, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dan berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Tiga, banyak kesatuan, one to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada satu entitas himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Selanjutnya banyak ke banyak, my to my, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya, di mana satu entitas pada himpunan entitas B dapat terhubung dengan banyak entitas pada himpunan. Selanjutnya, tabel rekapitulasi, sumai tabel. Laporan hasil rekap akan selalu merupakan hasil pengelolaan dari semua tabel yang ada. Pengelolaan tersebut melibatkan banyak tabel sehingga akan membutuhkan waktu lama. Jika hal tersebut sering diakses dan diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus untuk menyimpan data hal rekapitulasi tersebut. Contoh, derajat relasi. Derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Selanjutnya satu ke satu, one to one. Banyak berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengaruh denormalisasi terhadap basis data cukup besar, khususnya dalam hal meningkatkan performa database. Terkait dengan denormalisasi, pembuatan database penting juga untuk dilakukan karena hal ini akan mempunyai efek terhadap kecepatan akses data sehingga akan mempercepat proses pelayanan sehingga waktu
yang dibutuhkan lebih efisien. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.